Selama ini mungkin kalian lakukan untuk menganalisa menggunakan metode SWOT. Bagi saya itu masih kurang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Nuswantara Media. Channel yang memberikan konten-konten yang bagus dan juga banyak bahan-bahan ilmu yang bisa Anda dapatkan di Nuswantara Media. Jangan lupa untuk di subscribe channel Nuswantara Media. Oke? Teman-teman Nuswantara semua, Sobat Nuswantara, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana bisnis plan. Untuk teman-teman semua yang mungkin kuliah di jurusan-jurusan bisnis, ataupun teman-teman semua yang mendapatkan materi kuliah tentang kewirausahaan, pasti akan mendapatkan yang namanya materi kuliah atau mata kuliah yaitu tentang bisnis plan. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang bisnis plan. Selama ini mungkin kalian lakukan untuk menganalisa hal tersebut menggunakan metode SWOT yang mungkin sering kita ketahui semua. Itu memang gampang, akan tetapi untuk detailnya bagi saya itu masih kurang. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang bisnis plan dan juga nanti lebih spesifik ke cara mudah membuat bisnis model. Bisnis modelnya tentang bisnis model kanvas. Yang mana bisnis model kanvas ini sudah sangat sering sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang mau merintis usaha baru di bidangnya. Yang pertama adalah apa rencana bisnis itu? Rencana bisnis menurut bukunya Longenecker tahun 2001, rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menguraikan ide dasar yang melandasi pertimbangan pendirian bisnis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendirian bisnis tersebut. Yang selanjutnya bukunya Zimmer dan Scarborough tahun 2002, rencana bisnis adalah ringkasan tertulis dari usulan wirausahawan yang berisi tentang rincian kegiatan, rencana keuangan, peluang pasar, dan strategi serta kemampuan dan keterampilan manajer. Kesimpulannya dari dua buku tersebut, bukunya Longenecker dan Zimmer and Scarborough, yaitu kesimpulannya rencana bisnis adalah bagaimana mengeraikan arah perusahaan, siapa sasarannya, kemana arah tujuannya, dan bagaimana cara mencapainya. Jadi rencana bisnis itu memang bagaimana kita menguraikan arah perusahaan tersebut, arah bisnisnya kemana, itu harus direncanakan. Tanpa adanya rencana, bisnis kalian akan mudah sekali terkena dampak-dampak yang negatif. Ketika ada masalah, kalian akan bingung mencari solusinya ketika tidak ada perencanaan awal. Yang selanjutnya adalah tujuan dari rencana bisnis itu. Di sini saya uraikan menjadi 4. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi lingkup dan konteks peluang bisnis. Yang kedua, untuk menyajikan pendekatan yang digunakan dalam mengeksploitasi peluang tersebut. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang keempat, sebagai alat untuk meningkatkan modal keuangan. Jadi dari 4 ini yang pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasi peluang usaha atau peluang bisnis yang akan kita lakukan. Peluangnya seperti apa? Yang selanjutnya yaitu dengan pendekatan untuk mengeksploitasi peluang tersebut. Bagaimana cara kita memanfaatkan peluang tersebut? Bagaimana cara kita bisa mengambil kesempatan atau peluang tersebut dijadikan sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan bagi kita. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan. Yaitu ketika kita pengen goalnya kemana, memang harus ada rencana dan tujuan bisnis, perencanaan bisnis ini adalah tersebut. Yang keempat itu adalah alat untuk meningkatkan modal keuangan. Seorang kreditur ataupun investor itu pasti ketika dia mau invest, yang pertama adalah yang dilihat adalah bagaimana rencana kalian. Tanpa adanya rencana dia nggak mau memberikan invest karena dianggap kita kurang jelas dan kurang meyakinkan seperti itu. Jadi sangat penting sekali dari perencanaan bisnis tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas, yang mana bisnis model kanvas ini banyak sekali perusahaan yang menggunakannya, dan dirasa bisnis model kanvas ini lebih simple tapi efektif. Ada beberapa poin, tetapi ketika kalian bisa memaksimalkan dari
konsep bisnis model kanvas ini itu akan sangat besar sekali. Yaitu bisnis model kanvas adalah metode pemetaan strategi bisnis menyeluruh yang dikembangkan oleh konsultan dari Swiss, yaitu Alexander Osterwalder pada tahun 2010. Alexander Osterwalder di sini memang dia adalah konsultan bisnis, yang mana dia menjadi konsultan bisnis-bisnis besar seperti ada Google, itu juga menggunakan dia. Jadi waktu itu Osterwalder ini menemukan metode yang simple tetapi efektif, yaitu bisnis model kanvas ini. Cukup menggunakan kertas kecil, kertas satu lembar, misalkan kertas manila, ataupun cuma menggunakan papan tulis saja, kalian bisa membuat bisnis model kanvas ini. Bisnis model kanvas populer digunakan oleh banyak perusahaan untuk menggambarkan operasi perusahaan karena bentuk pemetaannya yang sederhana namun menyeluruh dan kompleks. Tadi saya sudah sebutkan, selama ini mungkin kalian cuma menggunakan SWOT saja, ataupun teman-teman memang dari mata kuliah keperusahaan ada tugas untuk bikin bisnis model kanvas. Kali ini kita akan berusaha memberikan informasi tentang cara mudah membuat bisnis model kanvas. Ini adalah contoh bisnis model kanvas. Ini ilustrasinya, tapi kalian bisa menyederhanakan saja dalam bentuk kotak biasa, terus kalian tulis isinya ini dari 9 poin ya. Bisnis model kanvas itu ada 9 poin tersebut. Yang pertama ada value proposition, yang kedua ada customer segment, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, 6 key resource, ke-7 key partners, 8 key activity, 9 ada cost structure. Dari 9 poin ini kalian sudah bisa membuat bisnis model kanvas. Cukup ada kolom-kolom di kotak-kotak ini ya. Kalian bisa memasukkan nanti poin-poin penting untuk bisnis kalian. Langsung saja nanti kita juga akan memberikan contoh dari beberapa poin dari 9 poin bisnis model kanvas ini. Langsung saja. Yang pertama adalah value proposition, yaitu perusahaan perlu mencatat value apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Value tidak selamanya harus berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan brand, sejarah, dan lain-lain. Jadi, yang pertama kali harus kalian tentukan adalah kalian punya apa? Produknya seperti apa? Misalkan jasa-jasa apa? Kalian harus tentukan dari awal. Ataupun juga kadang ada yang dibalik, by segmen customer-nya dulu. Customer saya seperti apa, ada yang juga saya punya produk, nanti baru berbicara segmen customer-nya. Jadi yang lebih mudah ketika kalian memang punya produk, kalian bisa berawal dari produk dulu. Kalian harus tahu produk kalian itu seperti apa, keunggulannya seperti apa. Apakah cuma produknya saja? Kalau makanan cuma enak saja cukup, tetapi yang jelas untuk kali ini kita misalkan produk makanan enak saja itu belum cukup tanpa adanya inovasi-inovasi atau kreativitas yang lain. Ya, yang pertama, kolom pertama adalah value proposition. Contohnya, kita ngambil contoh kali ini kita perusahaannya adalah Starbucks. Siapa yang nggak tahu Starbucks? Value proposition-nya Starbucks sudah bukan sekedar kopi yang nikmat, melainkan experience berupa kesenangan, kenikmatan, kenyamanan, dan kemudahan di Starbucks. Value proposition Starbucks patut dicontoh karena Starbucks mampu memberikan value yang tidak dapat disamai oleh kompetitornya. Apabila Starbucks hanya fokus pada kopi, suatu saat kompetitor akan menemukan produk yang sama baiknya, bahkan bisa lebih. Karena itu, manajemen perlu mengidentifikasi value yang menjadi kekuatan perusahaan yang tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Jadi, Starbucks di sini bukan hanya menjual kopi saja, minuman kopi, akan tetapi di situ dia akan memberikan experience ketika kalian berada di coffee shop-nya. Selain itu juga dia memberikan inovasi-inovasi, dia bukan jual kopi saja, dia punya roti-rotian itu, dan juga dia punya produk merchandise seperti tumbler dan lain-lain. Itu adalah value proposition dari Starbucks itu. Jadi kalau kalian punya usaha, kalian harus tahu apa sih keunggulan produk kalian. Apakah ada historinya? Berbicara kopi di Indonesia pasti historinya sangat tinggi sekali. Akan tetapi bagaimana kalian bisa mengolah story tersebut menjadi personal branding kalian. Ya, brand kalian akan melekat dengan itu. Yang selanjutnya di kolom yang kedua adalah customer segment. Seperti yang awal saya sebutkan, kalian bisa memulai dari value proposition ataupun dari segmen pasarnya dulu.
Tetapi lebih enak ketika kalian mau pengembangan bisnis dari value proposition dulu, baru ke segmen customer-nya. Yang kedua di sini adalah mengisi kolom customer. Manajer perlu mengidentifikasi kelompok pasar yang menjadi customer perusahaan dan ciri-ciri konsumennya seperti apa. Contohnya kalau di Starbucks adalah kelompok masyarakat penikmat beverage, kelas menengah atas, penikmat kopi, anak-anak muda, pekerja kantor, warga perkotaan, warga urban. Karena dia memang sasaran pasarnya yang high class. Lebih dikemas menjadi lebih modern. Karena Starbucks ini memang bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Jadi standarnya dia adalah standar sana, dari memang segmen pasarnya adalah memang menengah ke atas. Kalian yang di kolom kedua ini, kalian harus bisa menentukan customer kita itu siapa, karakternya seperti apa, bisa dianalisis demografinya seperti apa, kesenangannya apa, struktur sosialnya seperti apa. Itu sebagai acuan analisis dari customer segment tersebut. Yang ketiga adalah channel. Bagian pemetaan di value diantarkan kepada kelompok pelanggan. Yaitu dalam bagian ini perusahaan mendaftarkan bentuk-bentuk medium apa saja yang dimiliki perusahaan. Dalam kasus Starbucks, contoh Starbucks ini, proses mengantarkan value dilakukan di physical store Starbucks, toko offline-nya ya, yang tersebar di seluruh dunia. Selain physical store, Starbucks juga memiliki website, media sosial, program kolaborasi dengan Gojek, Grab. Selain itu juga Starbucks tidak hanya dapat memesan di offline store, melainkan juga bisa dipesan melalui online. Jadi memang yang ketiga adalah channel. Channel itu sangat penting sekali untuk memasarkan produk kita, untuk mengekspansi produk kita biar jangkauannya lebih besar. Kita nggak cukup ketika hanya melakukan di offline store-nya saja atau toko biasa. Jadi kalau kalian ingin mengekspansi lebih besar, kalian harus punya channel-channelnya. Yang pertama bisa bikin website, yang kedua bisa bikin akun media sosial, bisa YouTube juga seperti ini. Ini bisa jadi gunakan untuk promosi. Ketika bikin aplikasi ataupun bekerja sama dengan Grab, ada Gojek yang bisa dimanfaatkan. Di poin channel ini sangat penting sekali. Kalian harus menuliskan poin-poin channel apa saja yang ingin kalian lakukan. Misal kalian bisa bikin aplikasi, bisa bikin pesan melalui aplikasi kalian sendiri tanpa adanya Grab dan Gojek, nggak apa-apa. Itu juga inovasi. Yang jelas channel ini sangat penting sekali. Yang keempat adalah customer relationship, yaitu mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pelanggannya. Hubungan dengan pelanggan itu sangat penting. Contoh Starbucks melakukan engagement dengan pelanggan dengan menggunakan membership card. Dia punya official line yang mana dia juga bisa memberikan promo-promonya di situ. Kita bisa mendaftar sebagai membernya juga melalui line. Melalui member card, Starbucks memberikan promo-promo khusus yang personal kepada membernya berupa akses khusus sebelum peluncuran produk, tumbler, contoh program ulang tahun, point reward, dan lain-lain. Jadi, customer relationship itu sangat penting sekali. Hubungan kita dengan pelanggan itu sangat penting sekali. Ketika hubungan dengan pelanggan kita tidak bagus, maka produk kita juga akan dipandang kurang bagus. Jadi, bagaimana yang poin keempat ini kalian bisa membuat ataupun memasukkan poin-poin bagaimana kalian bisa menjaga hubungan kalian dengan pelanggan. Setelah kalian tadi tahu segmennya seperti apa, terus bagaimana nanti mempertahankan hubungannya dengan dia. Bisa melalui promo-promo, bisa membuat card member dan lain-lain, memberikan reward dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kelima, revenue stream. Bagian revenue stream adalah bagian di mana manajemen mencatat dari mana saja sumber pemasukan perusahaan. Untuk kasus Starbucks, penjualan tidak hanya terbatas pada produk kopi saja, tetapi juga ada bakery, bubuk kopi, saset, tumbler, membership. Intinya pada bagian revenue stream, sumber-sumber pemasukan perusahaan dicatat seluruhnya. Jadi ketika kalian punya produk yang itu memang misalkan kopi tadi ya di Starbucks, dia bukan hanya kopinya saja, tetapi sumber penghasilannya dia punya tumbler, Mercedes ya, yang selanjutnya punya kopi bubuk packing yang bisa dijual. Terus dari aktivitas member-member itu beli, kalau di Starbucks kita daftar dulu, ada biaya pendaftarannya, itu juga menjadi sumber penghasilannya. Misalkan contoh lain, ketika kalian punya bisnis laundry. Bisnis laundry yang utama adalah memang jasa laundrynya itu, mencuci, mensetrika, dan lain-lain. Tetapi kalian juga bisa menjual
pewangi pakaian. Contohnya seperti itu. Itu adalah sumber atau revenue stream tambahannya. Jadi kalian bisa mencatatkan dari mana saja nanti asal pendapatan kalian bisa dimasukkan. Yang keenam adalah key resource. Yaitu dalam bagian ini perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasinya. Perlu dicatat bahwa pada bagian ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang menjadi milik perusahaan dan bukan milik mitra perusahaan. Dalam pencatatan key resource, manajemen perlu mengidentifikasi bukan saja kekayaan perusahaan secara fisik namun juga secara abstrak seperti hak kekayaan intelektual, brand quality, dan lain-lain. Contohnya Starbucks, key resource-nya adalah tenaga kerjanya, SDM-nya. Terus hak kekayaan berupa resep makanannya, brandnya, logonya, dan lain-lain. Modal finansial, store yang terbesar di banyak tempat, karena dia cabangnya seluruh dunia, itu juga sebagai key resource-nya, yaitu aset. Berbicara key resource itu berbicara aset. SDM-nya, apa itu pekerjanya, itu juga sebuah aset. Kalian bagaimana bisa menjaga aset kalian. Bisa semisal kalau karyawan ya bisa di-upgrading pengetahuannya, skillnya, itu adalah sebagai asetnya. Ketika produk kalian memang produk yang masih belum ada dan itu otentik dari hasil karya kita bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektual sebagaimana itu adalah sebagai hak cipta kita. Produk itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ketika ada yang niru, nanti kita bisa mengklaim bahwasanya itu punya kita dengan hak tersebut. Jadi di poin key resource ini sangat penting sekali kalian bisa mengidentifikasi mana-mana aset kalian. Ya, bukan aset fisik saja tapi juga aset yang abstrak. Yang ketujuh adalah key partner. Key partner adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Contohnya kalau di Starbucks ini suppliernya, desainer, ajar marketing, konsultan, dan lain-lain. Berbicara kopi pasti tidak terlepas dari partner seorang petani kopi. Di Starbucks itu juga petani kopi itu diposisikan sebagai partnernya. Jadi partner itu sangat penting. Ketika kalian juga punya usaha, misalkan jualan di online, kalian juga partner kalian, misalkan ada e-commerce tempat kalian berjualan itu adalah partner. Kalian bisa bekerja sama. Semisal pengiriman barang, ada ekspedisi, ada JNT, JNE itu adalah posisikan sebagai partner. Jadi partner ini juga penting untuk membantu kelancaran dalam bisnis kita. Ketika dengan partner kita nggak baik, maka juga akan mempengaruhi bisnis kita, jadi kurang lancar dan lain-lain. Yang kedelapan adalah key activity. Dalam bagian key activities, yang dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan. Misalnya untuk Starbucks, penggilingan kopi, pembuatan kopi, pemilihan biji kopi dari petaninya, kegiatan research and development-nya, dan kegiatan promosi perharinya. Jadi, key activity adalah aktivitas-aktivitas utama. Biar aktivitas bisnis kita itu lebih efektif dan efisien, kalian juga harus menuliskan poin-poin aktivitasnya seperti apa saja. Jadi ketika ada aktivitas-aktivitas yang dirasa itu kurang efektif, tidak usah dimasukkan. Jadi nanti kita punya SOP, standar operasional prosedur di perusahaan kita atau di bisnis kita. Karena di key activity sudah kita masukkan. Yang terakhir adalah cost structure. Yaitu pada bagian cost structure, perusahaan mencatat sumber pengeluaran utama perusahaan. Untuk Starbucks misalnya cost structure-nya adalah harga pokok penjualan kopinya, dana untuk promosi, budget untuk event Starbucks-nya. Jadi cost-cost-nya yaitu biaya-biaya yang akan ditanggung pada perusahaan kita harus tuliskan di awal. Jadi kita akan tahu biaya kita itu berapa besar. Seperti itu. Misalkan HPP, harga pokok kita itu berapa, kita harus menjualnya seperti apa, untungnya kita berapa. Itu di cost structure harus dituliskan juga. Jadi kita akan mengetahui nanti aktivitas keuangan kita. Itu tadi adalah dari 9 bisnis model kanvasnya. Kalian bisa mengisi dari beberapa kotak di kolom-kolom itu sedetail mungkin. Jadi metode pemetaan bisnis dengan bisnis model kanvas memang sederhana, namun dapat merangkum seluruh elemen utama yang ada dalam perusahaan. Selain itu, fungsi pemetaan bisnis model kanvas juga dapat dijadikan landasan evaluasi dan formulasi strategi jangka pendek maupun panjang. Pemetaan BMC sangat mudah dan sangat dianjurkan untuk diterapkan pada semua perusahaan karena sifatnya yang simpel, sehingga
dapat diaplikasikan pada perusahaan besar maupun kecil. Jadi bisnis model kanvas ini sangat fleksibel, bisa untuk bisnis kecil, menengah ataupun besar. Menggunakan bisnis model kanvas ini sangat dianjurkan. Oh iya, kalian bisa ketahui juga bisnis model kanvas ini nggak perlu kalian punya bisnis bisa bikin ini. Kalian siapapun bisa. Bahkan kalian bisa menjual dari hasil bisnis model kanvas kalian itu kepada investor, kepada orang yang ingin usaha, kalian bisa menjual. Jadi sangat untung sekali ketika kita bisa mengetahui atau mempelajari, bahkan bisa membuat bisnis model kanvas tersebut. Ya, mungkin cukup itu dari penjelasan kali ini tentang bisnis plan. Terlebih spesifiknya adalah tentang bisnis model kanvas. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun nge-share pengalaman tentang bisnis model kanvas, bisa komentar di bawah nanti ya. Di komentar nanti silakan share pengalaman kalian. Jangan lupa juga subscribe dan juga tombol lonceng dari Nuswantara Media. Nanti kita akan berikan informasi-informasi aktual dan informasi-informasi yang sangat berisi, bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa komentar maupun share ke teman-teman kalian. Like juga untuk video kali ini. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya. Ya, mungkin itu. Salam Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.